Halo semuanya, welcome back di RF Channel YouTube dalam Work From Home series. Masih bersama Ryan Filbert. Thank you Anda masih berada di channel ini. Dan saya mau membawakan kabar buruk bagi Anda bahwa per tanggal berapa hari ini adalah per tanggal 2 April 2020. Meskipun informasinya sudah datang dari minggu lalu, saya mau memberikan satu kabar buruk bahwa fix uang Anda akan semakin tidak bernilai pada hari ini dan ke depan. Dan perlu 3 poin penting yang wajib kita miliki akibat hal ataupun perubahan ini. Meskipun ini belum banyak yang tanya, tapi saya lebih baik mengawalinya agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan bila Anda mau meng-add WhatsApp saya, silakan add WhatsApp di 089777131713. Saya sering sekali berbagi mengenai banyak hal, ataupun Anda juga ingin bertanya kepada saya, dengan senang hati Anda boleh add WhatsApp saya dan silahkan mulai berkenalan dengan saya. Saya akan senang untuk menerima WhatsApp Anda. Oke, apa sih dasar daripada saya bicara mengenai uang Anda akan semakin tidak bernilai? Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pemerintah Republik Indonesia akan segera mengeluarkan recovery bond. Mungkin kalau yang di tahun 1998 masih sama seperti saya, kelas 6 SD, mungkin tidak terlalu familiar dengan kata-kata BLBI, di mana pada hari itu juga ada sebuah stimulus ekonomi yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pilotnya bank-bank yang ada di Indonesia. Mungkin sepintas agak mirip dengan yang namanya recovery bond yang hari ini mau dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, namun sebenarnya prinsip dasar kerjanya agak sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu saya akan cerita dulu bahwa hal ini penting untuk kita ketahui bersama, karena sebenarnya ini berimpact langsung terhadap kantong kita, terhadap uang di kantong kita. Pertama, recovery bond ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, di mana BLBI pada waktu itu kalau tidak salah Bank Indonesia, yang singkat ceritanya ujung-ujung akhir belakangnya adalah membanjiri dunia bisnis usaha sektor real dengan uang dari pemerintah yang entah datangnya dari mana. Saya bikin tanda kutip dulu karena ini seperti surat hutang yang akan dibeli oleh siapapun boleh. Ini beda secara lebih berkepanjangan kalau saya jelaskan itu, tapi saya mau menggarisbawahi adalah akan membanjiri uang di dunia usaha dan sektor real dengan sebuah uang guna mempertahankan laju usaha. Kita semua tahu, kita semua sadar cerita daripada sebelum hari ini ada yang namanya economic shifting lah, orang dari offline menuju online lah, sehingga jalur distribusi terpangkas lah, terjadi perubahan gaya hidup lah, lalu juga di dampak terakhir benar-benar dihantam dengan yang namanya work from home, ataupun kita melakukan social distancing sehingga pergi ke kantor pun kita sudah tidak lakukan selama 2 minggu, dan ini akan impactnya panjang, dan ini akan tentu berimpact lebih tajam lagi ketika neraca perdagangan di negara kita akan dirilis. Nah, kalau ditanyakan, oh kalau gitu sektor real ataupun dunia usaha nanti akan mendapatkan bantuan ataupun suatu pinjaman ya. Nah, soal syarat itu nanti Anda boleh browsing sendiri. Di googling sudah cukup banyak dan nantinya pasti akan lebih didetailkan. Namun saya lebih mikirin bagaimana dengan uang yang ada di dalam kantong kita sendiri akan adanya kebijakan ini. Loh, yang jadi masalah apa? Nah, yang jadi masalah adalah uang yang entah datangnya dari mana ini, tanda kutip, yang pada akhirnya adalah masalah utamanya adalah membanjiri pasar dengan uang. Mungkin tidak kita berpikir sama-sama bila ada orang yang mendapatkan pinjaman dari bantuan ini ataupun dari likuiditas yang diberikan ini, akan membuat bunga bank di suku bunga tabungan di bank itu akan selalu tinggi pada kondisi saat ini dan ke depan. Jelas tidak. Kenapa? Pemerintah masa bodoh sekali. Bunga tabungan misal dikasih 7%. Bunga pinjaman pada usaha dikasih 5% per tahun, katakanlah. Secara otomatis si pengusaha akan tidur di rumah dan biarkan tabungan bayar bunga pinjaman, betul? Artinya nggak perlu usaha tapi malah dapat kelebihan uang. Arbitrage gitu, nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena di masa saat ini garis bawahnya adalah pemerintah akan mencambuk siapapun untuk berusaha, bekerja dan berbelanja. Tujuannya apa? Agar roda perekonomian, pertumbuhan ekonomi menjadi kembali pulih.
Jadi bila Anda berpikir pada saat ini nggak akan ada impact sama kita dengan adanya recovery bond ini, jelas enggak. Kenapa? Karena suku bunga tabungan atau apapun yang fix returnnya nggak mungkin akan tinggi dan akan ditekan serendah mungkin. Artinya lagi, tanpa Anda sadari ketika uang banjir, Anda simpan uang di bank semakin tidak bernilai lah. Namanya juga banjir. Ini mirip juga analoginya begini. Apakah Anda akan bisa menjual air lebih mahal ketika di dekat situ ada sumber mata air? Atau Anda bisa menjual air lebih mahal ketika berada di padang pasir? Jawabannya justru pasti menjual air di padang pasir akan lebih mahal daripada menjual air di sebelah sumber mata air. Artinya statement di judul ini, uang Anda akan semakin tidak bernilai, adalah benar. Kalau apa? Kalau Anda taruh uang Anda di dalam bank, ataupun Anda nggak apa-apain uang Anda akan semakin tertekan. Kenapa? Karena pada saat ini uang sedang banjir. Artinya, menurut saya ada 3 kemampuan yang Anda harus miliki di era banjir likuiditas ini. Maksud pemerintah dengan banjir likuiditas adalah mempertahankan sektor bisnis dan usaha real kembali berjalan. Anda justru diminta berani membuka usaha, mengekspan usaha, memperbaiki roda usaha yang pada hari ini mungkin sudah seret. Jadi menurut saya dalam era hari ini, Anda perlu memiliki 3 kemampuan agar Anda bisa survive dan menjadi, tanda kutip, orang di era hari ini. Apa saja yang menurut saya penting? Yang pertama adalah business view dan investor view. Anda tahu uang Anda tidak akan berharga lebih dengan memegang uang saja ataupun menabungkan uang. Dan ketika Anda berinvestasi, kita tahu bahwa ketika Anda berinvestasi pada saham, pada apapun, ini tidak memberikan return yang pasti. Namun, returnnya akan ditentukan dengan roda usaha yang berjalan. Semakin kencang roda usaha itu, maka return ataupun hasil investasi Anda akan semakin tinggi. Jadi, sudah barang tentu tidak akan mungkin bagi orang yang tidak memiliki investment view, hari ini akan diuntungkan. Anda hanya saving view saja, Anda tidak akan diuntungkan. Dalam keadaan sesulit apapun, selalu akan datang peluang. Ini menjadi catatan yang mau kita garis bawahi di video kali ini. Orang yang memiliki pandangan investasi dan bisnis hari ini akan jauh lebih diuntungkan. Menjadi seorang pebisnis jauh lebih sulit karena pebisnis adalah orang yang aktif melakukan. Investor jauh lebih mudah karena biasanya investor itu pasif, menginvestasikan uang kepada sebuah bisnis. Mulailah belajar bahwa sektor pada saat ini ada yang kebal krisis, walaupun kebal bukan artinya tidak kena air ya. Ada yang bilang, nggak ada loh Pak, hari ini 9 sektor di pasar modal Indonesia semuanya rontok. Ya betul, namanya kalau kebal krisis bukan artinya tidak terkena hujan sama sekali. Ini kan tanda kutip sedang hujan besar gitu ya. Nah, kebal krisis ada yang hancur duluan, ada karena krisis terjadi. Jadi ada sektor yang kebal krisis, ada yang hancur duluan sebelum krisis terjadi. Contohnya adalah hancur duluan. Biasanya yang hancur duluan itu yang terimpact langsung terhadap hal yang sedang ngetrend. Ya, kalau hari ini dalam kasus ini adalah virus dan penyakit, sudah pasti adalah sektor pariwisata, sektor penerbangan, dan sektor turunan. Ini sudah pasti akan terkena imbas krisis duluan. Hari ini eranya Anda menelan semua buku bacaan, kelas dan seminar yang bisa menambah kapasitas otak Anda. Dan hari ini saya pun juga belajar semakin banyak ketika saya semakin tidak bisa melakukan aktivitas secara nyata, saya harus menambah informasi dalam diri saya. Jadi ya, apa yang saya bagikan ini juga pasti akan related dengan apa yang sedang saya pelajari dan sedang saya baca. Jadi, business view dan investment view pada hari ini adalah salah satu dari 3 hal yang penting Anda harus lakukan di era uang Anda yang semakin tidak bernilai. Oke. Yang kedua adalah business shifting dan upgrade. Era hari ini Anda harus menyadarkan diri Anda dan menyadarkan Anda bahwa benar-benar bisnis dan investasi yang tidak mengadopsi online benar-benar memiliki perlambatan yang besar sekali. Sehingga shifting yang pada waktu itu dibicarakan hari ini benar-benar terasa harus Anda lakukan. Online kan semua hal yang Anda miliki. Masalah utama dalam mengonlinekan sesuatu, Anda perlu memiliki knowledge dan juga harus memiliki sumber daya. Entah sumber daya manusia dan juga sumber daya teknologi. Kalau Anda tidak mau belajar dalam poin ini, maka Anda bisa kalah banyak. Ada orang yang menang banyak, justru Anda kalah banyak. Jadi bila poin 1 Anda sudah dapatkan, oke, bisnis yang ini yang menarik, investment pada hal ini yang menarik.
Namun Anda harus pertimbangkan apakah bisnis yang menarik dan juga investment yang menarik ini ditunjak dengan model nomor 2, yaitu apakah si bisnis dan juga investment itu sudah menganut kepada upgrade terhadap shifting yang hari ini terjadi, yaitu online. Kalau tidak, maka Anda akan pincang saja kejadiannya dengan Anda harus mengadopsi yang model pertama tapi tidak diadopsi kepada model yang kedua ini. Nah, yang ketiga adalah accountable. Nah, ini adalah yang selalu suka dilupakan oleh banyak orang, bahwa sesuatu yang bernilai pada akhirnya harus bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, maka Anda akan kalah banyak juga. Investasi yang Anda lakukan, bisnis yang Anda lakukan perlu tercatat dan terhitung. Secara sederhana dapat saya katakan bahwa pastikan Anda memiliki catatan pada laporan keuangan. Toh, pribadi pun perlu memiliki catatan laporan keuangan pribadi. Mulailah mencatat, karena pada akhirnya kredit dan pinjaman Anda sekalipun dapat setujui bila ada catatan laporan keuangannya, bukan? Nah, di era online seperti ini, alat bantu pencatat laporan keuangan itu sudah sangat banyak beredar di masyarakat. Mulailah gunakan, mulailah pelajari. Saya tahu belajar itu adalah suatu hal yang menyakitkan, apalagi kebanyakan orang lepas dari sekolah, lepas dari kuliah, dia sudah tidak belajar. Artinya dia jadi obsolete atau dia jadi tidak up to date, dia jadi kudet, kurang update. Mulai hari ini pasti suffering sekali kalau Anda sudah kurang informasi, kurang pengetahuan, mau belajar lagi berat. Tapi saran saya adalah mulailah kembali belajar. Mulailah hari ini, bila bisnis Anda bagus pun tanpa tercatat, investor manapun juga tidak akan mudah untuk invest di tempat Anda atau di bisnis Anda. So, poin pertama, business view, investment view yang hari ini harus Anda update. Yang kedua, apakah business view, investment view, bisnis Anda, investasi Anda sudah mengadopsi yang terjadi perubahan, shifting, yaitu online from offline. Yang ketiga adalah apakah Anda sudah membiasakan terhadap akuntabilitas atau accountable terhadap bisnis Anda. Kalaupun Anda tidak bisa besar, Anda tidak pernah bisa diinvest orang lain. Ya benar dong? Dan yang ketiga adalah Anda tidak tercatat, berarti susah sekali untuk mendapatkan pembiayaan. Kalau Anda tidak mau diinvest, Anda pasti mau kredit dari orang. Dan 3 poin ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Apakah Anda investasi sudah sesuai pada 3 bagian ini, atau apakah Anda berbisnis juga sudah sesuai pada 3 poin ini. Nah, ini saja Work From Home Series edisi kali ini mengenai fix uang Anda akan semakin tidak bernilai. 3 poin penting yang wajib Anda miliki atau kita miliki akibat hal ini. Semoga terus bermanfaat, dan silakan add WhatsApp saya di 089777137713. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.